Baik, kali ini kita akan mencoba membuat tutorial atau cara membuat soal online berbasis Google Form atau menggunakan Google Form. Nah, yang perlu kita persiapkan pertama adalah soalnya yang sudah kita ketik di Microsoft Office-nya, Office Word. Nah, ini ada beberapa soal, nanti kita gunakan sebagian saja sebagai contoh. Kemudian setelah itu pastikan Anda mempunyai alamat Gmail-nya. Nah, sebelumnya kita login dulu. Nah, jika sudah login, kita mulai membuatnya dari Google Form. Nah, oke, masuk. Ini ada template kosong, kita mulai dari sini. Kita beri misalnya judulnya penilaian harian tematik juga ini. Nah, oke. Ketika sudah, kita rubah pengaturannya. Yang pertama, batasi ke 1 tanggapan. Nah, ini setiap responden akan diwajibkan untuk masuk ke Google. Nah, jika responden kita tidak memiliki akun Google, maka tidak bisa. Oleh karena itu, tidak usah kita centang. Nah, edit setelah mengirimkan. Ini ketika kita centang, maka orang yang sudah mengirimkan bisa mengedit kembali. Nah, jika kita membuat soal, tidak usah menggunakan edit setelah kirim. Jadi, ketika sudah kirim, jawaban yang sudah dikirimkan tidak bisa diedit kembali. Nah, kita hilangkan saja. Kemudian lihat diagram ringkasan dan respon teks ini. Oke. Presentasi. Nah, ini acak urutan pertanyaan. Pertanyaannya apakah nanti secara otomatis diacak atau tidak. Nah, kita gunakan saja. Kemudian tampilkan status progres. Ketika sudah responden sudah mengirimkan, bagaimana tanggapannya, kita tulis saja terima kasih. Nah, seperti ini. Kemudian jadikan ini sebagai kuis. Nah, rilis nilai. Kalau kita menggunakan pilihan ganda, memudahkan untuk merilis nilainya. Jadi langsung kita gunakan yang ini saja. Otomatis mereka sudah mengetahui nilai poinnya, respondennya sudah mengetahui nilainya, kemudian jawaban yang benar dan juga jawaban yang tidak terjawab. Kita simpan. Kemudian pertanyaan pertama yaitu tentunya nama lengkap. Nanti disuruh menggunakan jawaban singkat. Oke, pastikan klik wajib diisi agar ketika siswa tidak mengisinya maka tidak bisa mengerjakan soal. Oke, ketika sudah, kita pilih yang selanjutnya yaitu misalkan kelas. Nah, kita gunakan yang drop down atau naik turun. Opsi yang pertama misalkan 3A, opsi yang kedua 3B, seperti itu. Jangan lupa pilih juga wajib diisi. Kemudian yang ketiga, ini kode tes agar siswa bisa mengerjakan ini ketika sudah mulai dibuka atau kode tesnya sudah mulai diberikan. Jika kode tesnya berubah, maka otomatis kode tes yang lama tidak bisa dikembalikan lagi, tidak bisa digunakan lagi. Kita gunakan teks. Nah, biarkan ini tetap berisi. Kemudian teksnya misalkan 1 2 3 4 A B C D. Oke. Kalau siswa atau responden salah memasukkan kode tersebut, bagaimana tanggapannya? Nah, ini kode tes tidak valid. Ini juga wajib diisi. Nah, jika sudah
sudah seperti ini, kita buat soalnya, tambahkan bagian seperti ini. Oke, perintahnya misalkan seperti ini, kerjakan soal di bawah ini dengan benar. Soal berikut ini. Oke, tambahkan pertanyaan. Nah, ini nanti setiap soal akan kita masukkan manual satu persatu berikut dengan opsi-opsinya, pilihannya maupun kunci jawabannya. Nah, setelah kita siapkan soalnya tadi, nah, kita masukkan, kita copy paste satu persatu. Pertama, pilihannya sumber energi, tidak usah diberikan ABC-nya, opsional ABC. Begitu sampai yang D. Oke, setelah kita copy paste, ini biarkan tetap pilihan ganda. Kita masukkan kunci jawabannya. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Kemudian poinnya bisa kita rubah. Karena kita membuat contoh 4 soal saja, maka 100 dibagi 4 adalah 25. Satu soal poinnya 25. Kemudian tekan selesai. Nah, otomatis nanti ketika memilih jawabannya seperti ini. Oke. Ini terserah, boleh dipilih wajib diisi atau tidak. Jika wajib diisi, maka ketika nanti siswa tidak mengerjakan satu soal, maka tidak bisa mengirimkan hasil akhirnya. Nah, seperti itu. Kita biarkan tetap seperti ini. Soal berikutnya, soal nomor 2. Kita copy paste satu persatu juga. Kalau sudah, kita tambahkan kunci jawabannya juga. Nah, poinnya 25. Kunci jawabannya air dan udara adalah energi alternatif. Nah, tekan selesai. Kemudian berikutnya ke soal. Sumber energi terbesar adalah, nah ini. Pertama, copy paste satu persatu. Kemudian kita tambahkan kunci jawabannya. Poinnya jangan lupa 25. Sumber energi terbesar adalah matahari. Nah, yang terakhir, kita juga bisa menggunakan pertanyaan berupa gambar. Nah, mencantumkan gambar, misalkan ini jarum jam. Tapi ada beberapa langkah untuk memasukkan gambar tersebut. Pertama, kita perlu save as picture ini dulu agar kita dapatkan filenya. Kasih contoh namanya satu, ini saja. Oke. Ini cara yang pertama untuk memindahkan fotonya, atau bisa menggunakan fasilitas dari komputer yaitu berupa snapping tool. Nah, kita crop seperti ini, kemudian kita simpan. Setelah itu kita copy paste soalnya juga. Kemudian untuk mencantumkan gambarnya, kita pilih icon ini. Nah, sisipkan gambar. Kita unggah. Ini
misalkan ini tadi yang file 1 ya, ada gambarnya jam. Nah, gambar ini juga bisa diedit, ditaruh di kiri, tengah, kanan maupun bisa kita edit. Kita gunakan di kiri saja. Untuk perbesarannya juga bisa dilakukan, misalkan diperbesar seperti ini ya. Kemudian jawabannya kita masukkan, misalkan 10.00, 10.15, 10.30, kemudian bawahnya 11.00. Nah, oke. Jangan lupa gambar ini nanti letaknya di bawah soal, makanya diganti. Jarum jam pada gambar berikut menunjukkan pukul. Nah, oke. Ketika sudah, jangan lupa diberi kunci jawabannya. Poinnya 25, jawabannya 10:30. Kita tekan selesai. Nah, semua poin akan kelihatan di sini. Nah, totalnya 100 poin karena kita tadi menggunakan masing-masing 4 soal dengan masing-masing poinnya 25. Kita perhatiin jauh dulu bagaimana nanti. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi yang pertama tadi nama lengkap ini wajib diisi, ada tandanya tadi kita sudah pilih. Kemudian kelas juga. Nah, seperti ini. Misalkan namanya kode tesnya tadi 1 2 3 4 HBCD. Nah, kalau benar maka bisa, tapi kalau salah maka akan muncul tulisan kode tes tidak valid. Nah, seperti itu. Nah, kita pilih masuk ke 3A atau 3B boleh. Tekan berikutnya. Nah, baru kita mengerjakan. Ini sebagai contoh saja. Kita kerjakan secara acak. Mana yang benar? Nah, ini tadi padahal kita menaruhnya di urutan ke 4 karena kita menggunakan sistem acak maka tidak sama, diacak sendiri. Nah, terakhir kita kirim. Lihat respon sebelumnya, karena belum ada jadi kita baru respon pertama seperti ini 100, bisa dilihat nanti. Kemudian lihat skor, berapa nilai yang kita peroleh, nilainya 75 dari 100. Kemudian jawaban yang benar mana saja, yang salah. Nah, ini ada contohnya seperti itu. Oke, kita sudah perhatiin jauh tadi. Kita back. Kita bisa lihat juga responnya dari sini. Nah, seperti ini. Siapa saja yang sudah mengerjakan. Nah, ini tanggapannya. Atau juga bisa kita ekspor, download bisa, cetak bisa, atau kita jadikan sebagai Excel di spreadsheet. Nah, seperti ini. Buat otomatis nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, siapa saja nih. Oke. Bisa dibagikan pola, nanti dirubah. Nah, oke. Selain itu untuk respon ini kita juga bisa mendownloadnya berupa CFT ini atau dicetak, nanti bisa individual. Ini bagaimana perolehannya, seperti ini bisa kita dapatkan. Nah, oke. Setelah itu kita siap untuk membagikan linknya ini agar siswa mudah mengerjakannya. Kita perpendek saja. Nah, ini tautannya kita copy paste, salin. Oke. Kita perpendek dengan menggunakan aplikasi dari Bitly. Kita perpendek linknya, misalkan seperti ini. Get started for free. Bisa sign up dulu atau login jika belum punya.
saja langsung, misalkan. Ini sudah kita buat create, kita pastekan tadi, kita pilih, nah seperti ini, create. Oke, kita bisa mengeditnya, misalkan PH soal PH tematik tes. Oke, save, kita save. Ini jadi nanti seperti ini bentuknya. Kita copy paste, kita paste di sini, kita coba. Oke, jadi seperti ini nanti tampilannya. Nanti ketika kita perlu membagikan linknya, cukup ketikkan ini saja. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.